Assalamualaikum, Bapak host. Maaf ya, tadi rada ngaganti halu-halu heula saya tik knalpot bocor oge Pak ya. Ayo, podcast lainnya Pak, langsung. Mantap. Yuk. Bertemu lagi di acara Bincang Predator. Semua predator adalah hewan, tapi semua hewan adalah predator. Salah dong. Tapi tidak semua predator adalah hewan. Kita kali ini episode spesial kedatangan bintang tamu yang jauh dari luar negeri. Ini dia, Iggy the Iguana. Dang. Waduh. Malik Kadiem. Saya salah posisi. Kirain sebelah sana kameranya Pak. Hei, ngadap sini. Duh, saya Itu masih kamera. Saya masih malu tadi Kamera itu di situ tuh. datang siang ke. Kalem ke. Nah, Tuh, itu kamera di situ. Oke, siap. Oke, sip, aman. Baru pertama pas saya podcast nih diundang. Gimana perasaannya datang ke sini? Kayaknya rame juga gitu, bisa ngasih pandangan gitu. Kemarin kan saya nonton kawan saya si Ular ya. Ya, kemarin Ular, si Dabi yang Ya, jadi si Dabi. acara. Saya kan melihat profil Anda, sepertinya menarik untuk dibahas gitu. Iya, Instagram saya ya Pak. Benar, betul. Kan Anda ini juga jauh dari orang luar lah, blasteran, Benar, keturunan. ya. Benar. Jadi seperti minggu-minggu kemarin, kita akan melakukan bincang-bincang santai lah. Oke, santai. Bicara terkait kisah hidup Anda atau tentang mengenal bagaimana iguana sebenarnya. Asik tuh Pak. Boleh ya? Boleh. Siap, Kelapa mantap. cangkel ya beheung. Oke, mantap sok. Sebelumnya boleh, barangkali tadi saya kurang jelas memperkenalkan Anda, boleh dikenalkan lagi ke penonton siapa Anda ini sebenarnya. Oke, santai aja ya Pak. Santai di sini. Perkenalkan, nama saya Iggy. kita Iggy santai. si Iguana. Oke. Saya berasal dari, benar tadi kata Bapak, blasteran saya, luar negeri, Florida sama Indonesia ya. Mungkin nanti lah profil saya sambil tanya-tanya ya Pak. Buat kawan-kawan yang pengen tahu siapa saya, pantengin terus lah akun Siap. YouTube ini. Nanti kita cantumkan di deskripsi ya akun IG-nya. Oh jangan Pak, Oh jangan. Pak. Saya lagi ada kasus sama negara. Oh siap, aman. Ya. Privasi di sini kita aman. Ya, terima kasih Pak atas Oke. ya pengertiannya. Ini ada pertanyaan nih dari pemirsa di rumah. Ingin mengenal lebih dekat dengan Anda. Nah, kan banyak orang Indonesia yang menganggap Anda ini kan emang ukurannya masih kecil nih. Iya. Belum dewasa. Banyak yang menganggap Anda itu sama dengan londok. Itu yang Bagaimana itu? aduh. Kan sudah jelas Anda ini secara kasta berbeda, Iya, secara Pak. spesies juga berbeda. Iya, Pak. Tapi banyak orang awam yang iya mah londok. Kan londok warnanya hijau. Anda kan merah. Iya. Sedikit klarifikasi ya Pak. Duh, saya sedikit bingung juga gitu sama masyarakat gitu terkait nama saya, identitas saya. Tolong jangan bersamakan saya dengan londok. Saya iguana. Sekali lagi saya iguana. Berbicara londok itu lebih ke masyarakat pribumi lah ya. Betul. Pribumi di sini. Kalau saya kan blasteran gitu Pak. Ada campuran darah dari luar gitu. Berbicara kesamaan, memang kita sama-sama berganti warna gitu ya. Tapi yang jadi persoalan di sini londok hijau Pak. Nah ini kan jadi unik nih, jadi menarik nih. Anda sendiri kan warnanya ini merah ya, agak keabu-abuan gitu, Iya. agak ke hitam-hitaman. Apakah emang warnanya merah Gini Pak, atau gimana? di iguana tuh ada kasta Pak. Kasta paling rendah adalah berwarna hijau. Oh, yang Itu. seperti londok. Ya, Oh. itu paling murah Pak. Iya. Paling murah. Pokoknya berbicara warna hijau tuh di kasta saya paling murah. Dan yang paling mahal adalah warna biru Pak. Warna biru. Warna biru. Ada warna biru. Oh, jadi seperti kalau di bangsa saya ada yang namanya darah biru. Iya. Itu Betul. ningrat. Ningrat. Kalau di sana warnanya memang biru. Warna biru. Warnanya memang Dan salah satu yang kasta berwarna biru tuh ketua Viking. Viking londok, Viking iguana. Maaf. Apakah ada hubungannya dengan ormas yang berwarna biru? Oh tidak Pak, saya perlu saya klarifikasi juga.
tiap warna tidak menyantumkan bahwa kita berasal dari golongan mana. Kita karena keturunan darah saja. Kita karena keturunan kasta saja, Pak. Dan yang berwarna merah seperti saya tuh bisa dibilang sedikit agak mau menuju ke ningrat lah. Jadi kita tuh pasukan perangnya kerajaan dulu. Jadi yang jadi raja-raja yang berwarna biru dan saya pasukan perangnya yang berwarna merah, Pak. Nah, kalau boleh tahu, keseharian iguana itu sebenarnya apa sih, dari mulai bangun tidur sampai malam itu apa? Ya, terlihatlah tadi saya datang telat. Kenapa tuh bisa telat? Gini, Padahal saya Pak. tadi udah nunggu loh, lumayan setengah jam tuh telat. Iya, itu kebiasaan dari keluarga saya, Pak. Kalau sudah berjemur kita lupa waktu. Berjemur, Iya, saya suka sekali berjemur karena sekarang, apalagi sekarang kan lagi musimnya COVID ya, Pak. Berjemur iya. akan menghilangkan COVID katanya. Dan kita yang sudah dibiasakan untuk berjemur, ya sudah terbiasa juga gitu. Iya. Dan kebiasaan saya juga kayak, ya mager lah, Pak. Mager. Kaum saya tuh mager banget gitu. Malahan saya ke kamar mandi aja ngerangkak deh. Kan Anda emang melata, Oh, bos. iya. Gimana sih? Sangat mager sekali saya, apalagi kalau udah nih kayak saya nggak gerak loh, Pak, dari tadi kepala saya aja gitu yang gerak-gerak. Nah, ini menarik nih. Anda seklik atau bagaimana? Oh tidak, Pak. Pernah ketarik saraf atau? Tidak. Saya nervous. Kalau nervous saya suka gini, Pak. Iya. Kadang muter kepala saya, Pak. Saya Kadang. maklum. Tuh, lihat. Saya maklum. Refleks saja, Pak. Saya maklum. Nah, kan berjemur ini Anda untuk mendapatkan sinar UV, Iya. kan betul, UVA, UVB. Iya, Yupi Katanya- permen, Pak. Oh, UV permen. Yo, bukan permen karet Oh enggak, tapi. bercanda lah, Pak. Oh, Saya sana. kira ini konten komedi. Iya, Kak. Tapi Iya, yang saya dengar gitu. Anda berjemur itu untuk menyerap cahaya UV, Iya. UVA, UVB untuk memperlancar pencernaan Anda, apa Iya, betul? betul, Pak. Hmm. Karena ini buat adik-adik nih di rumah. Coba bisa disampaikan ke penonton. Sinar matahari itu mengandung vitamin. Hmm. Apabila adik-adik di rumah sering berjemur di pagi hari, lihatlah, adik akan seperti saya. Pada ada di rumah Iya. yang ingin jadi warna merah, Iya, bisa. rajin berjemur. Bisa. Tapi jangan di atas jam 12. Iya, itu akan menjadi warna hitam. Nah, itu. Iya. Gitu, Pak. Jadi berjemur adalah pesan saya untuk manusia bahwa Tuhan sudah menciptakan matahari, kenapa tidak dimanfaatkan? Oh, Gitu. dengar pemirsa. Dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan malah menjemur elod, menjemur emping, menjemur pakaian. Padahal untuk tubuh kita sendiri sinar matahari itu sangat berpengaruh lah. Bah, betul. Karena kan kita lihat di zaman sekarang ini anak-anak kan, kalau dulu anak-anak pagi-pagi itu bermain di luar, Iya. berjemur. Jadi Saya asupan tahu. vitamin D, Saya UVA, UVB, sinar ultraviolet itu tercukupi untuk Iya. pertumbuhan mereka. Sekarang kan main gadget. Oh, benar. Perihal menanggapi hal seperti itu. Gini, Pak. Saya pernah mengenal satu anak ya. Bernama Demipta. Demita, Miftah ya. Mipta, oke, Yang- Mipta. Bahkan di channel sebelah dibahas sudah meninggal. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia adalah anak yang sejak dulu tuh bangun pagi untuk menonton kartun. Jadi jam 5 kan dulu kartun ya. Ya, Dari iya. mulai Dora the Explorer sampai Rudy Tabuti yang sudah Iya. selesai soundtracknya tet tenenet tet tet Oh, iya. Chuck Jones, Saya juga SpongeBob. nonton itu dulu. SpongeBob kan gitu. Jadi untuk tidur kembali anak-anak tuh susah kalau dulu. Kalau sekarang kan bangun pagi pun susah, apalagi dalam keadaan sekolah online ya. Ini pesan juga untuk anak-anak. Ketika Anda bangun pagi, secara tidak langsung Anda sedang menyehatkan tubuh kalian sendiri. Tuh, dengar ada di rumah Iya. ya, bisa ditiru pola hidup sehat dari si Igi ini. Iya, dan juga kalau bangun pagi tolong bantu orang tua. Ya, betul, mencuci piring, baju, ngepel. Jangan jadi anak laknat lah ya. Saya sebagai Igi, saya pun seorang ayah ya, Pak. Oh, jadi Anda ini Saya seorang ayah, dan berbicara seorang ayah gitu ya. Saya tidak ingin punya anak yang tidak berguna. Betul. Makanya saya didik agar bisa berguna. Nah, ini banyak yang bertanya netizen nih. Iguana kan serem, mukanya kayak dinosaurus. Oh, Itu gigit enggak, makan daging enggak? Boleh diklarifikasi bagaimana? ini nih yang jarang masuk sekolah di pelajaran IPA. Bagaimana?
Dan ini juga termasuk orang-orang yang tidak menjalankan sesuai yang diajarkan sebagaimana manusia. Manusia tuh kebiasaannya judge book in the cover. Tolonglah. Betul, tolonglah. betul sih. Banyak manusia Ini yang kayak ini gitu. yang saya ingin sampaikan ya Pak. Jangan melihat dari penampilan. Perlu Bapak ketahui, saya lihat nih, wajah seram tapi saya tidak makan daging. Saya makan sayur, saya vegetarian. Oh, berarti Anda ini herbivora. Ya, Oh. sekarang saya berpola karena dulu sering makan daging domba, daging sapi, kolesterol naik, Oh, jadi begitu darah sejarahnya. tinggi. Ya, Pak, darah tinggi saya. Hmm. Akhirnya bentar, ini kamera untuk saya kan? Ya, kamera Anda sebenarnya itu, Ya. tapi karena kita satu frame berdua, lebih baik hadapnya sini saja Ya, dulu. Nanti ke sana lah. Pak, jangan terlalu keras, Pak. Iya, Istri siap, saya siap. menonton di rumah. Siap, aman. Jadi- kita menyayangi semua makhluk. Iya, jadi dulu saya makan daging dan darah tinggi segala macam, penyakit datang. Akhirnya saya menyuruh istri saya, cobalah kali-kali makan sayur, masak sayur. Akhirnya tetangga pun terpengaruh. Nah, sayur favorit Anda ini apa nih? Kalau Semua boleh tahu. semua sayur saya favorit, kecuali satu, Pak, Apa tuh? bayam. Oh, Saya bayam nggak paling suka. anti. Saya paling anti sama bayam. Saya dibayar berapa ratus juta pun untuk makan bayam tidak. Nah, kenapa kan bayam juga sayur? Enggak, Pak. Saya ada masalah kelam tentang bayam. Ini menarik. Boleh diceritakan ke pemirsa. Jadi orang tua saya dulu kan pengusaha bayam. Oh, jadi agak emosi ya, Iya. kan? Tenang. Tolong kamera dekatkan dengan wajah saya. Dulu ayah saya pengusaha bayam. Bangkrut, dituduh. Saya pergi, Pak. Kamana? Kayak keheut. Saya benci ke bayam. Anda marah, jangan marah kayak begitu. Tidak, Pak. Syuting belum beres. Saya sedikit emosian. Tenang, syuting belum Maaf, beres. Pak. Saya sedikit Syuting emosian. belum beres, tenang. Saya sedikit emosian. Syuting Tolong belum tenangkan beres. saya. Siap. Coba kru minta teh manis. Nanti dibuat. Ya, terima kasih. Jus kangkung lah, jus kangkung. Siapa? Lihat. Saya sampai bernapas pun tidak karuan, Pak. Ya, mungkin Masa- memang Saya sampai jatuh miskin, Pak. Keluarga saya jatuh miskin. Ayah saya bisnis bayam ditipu oleh temannya. wah. Keluarga saya jadi jatuh miskin, malah setiap hari saya tidak makan. Saya mengharapkan iba dari tetangga. Maka dari itu keluarga saya mengutuk bayam. Jangan sampai keturunan kita, bangsa kita makan bayam. Mungkin ini sejarah yang cukup Ya, sejarah kelam lah. menyakitkan ya, Pak. Menyakitkan. Makanya barusan Anda emosi. Maaf saya ya, Pak. mengerti. Maaf, Pak. Nah, kalau bayam olahan seperti keripik bayam tetap tidak suka. Tetap tidak suka yang namanya bayam. Bahkan keluarga saya dikutuk keras untuk menonton Popeye. Oh, karena Popeye makanya bayam Iya. ya. Itu bukan golongan saya. Maaf. Bukan saya benci Popeye tapi benci kebiasaannya. Benci kebiasaan Popeye. Kata siapa bayam membuat kuat? Di kaum saya, bayam yang membuat runtuhnya kerajaan saya. Oh, jadi bayam itu perusak ya. Pencernaan saya tidak bisa mengontrol itu, menolak. Ya, saya mengerti. Nah, kalau misalkan dari pola hidup Anda gitu ya, sehari itu Anda berapa kali makan kalau makan? Kalau saya tergantung dikasih, Pak. Dikasih ya makan, tidak dikasih ya saya bisa puasa. Pokoknya saya fleksibel lah orangnya. Binatangnya. Nah, kan yang saya tahu nih ya, bangsa Anda ini datang dari benua Amerika. Iya. Betul. Betul dari benua Nah, Amerika. ada yang dari Peru kan, Ya. El Salvador, El Salvador. ada Kolombia, Iya, betul, Pak. Florida juga ada. Ada. Boleh diceritakan, nah? Anda kan dari benua Amerika, jauh tuh. Iya. Bisa datang ke Indonesia, gimana Gini. ceritanya bisa jauh-jauh dari Amerika, sekarang bangsa Anda ini banyak di Indonesia. Gini Pak ceritanya. Dulu kakek buyut saya datang ke Indonesia tuh untuk mencari rempah-rempah. Awalnya. Untuk mencari rempah-rempah. Iya. Kita berangkat dari Amerika. Di situ saya ketika kakek buyut saya berada di Indonesia, ternyata Indonesia adalah tempat yang nyaman untuk habitat saya, untuk habitat keluarga saya. Akhirnya kita memutuskan untuk ganti KTP, ganti identitas, menetap di sini. Jadi banyak saudara-saudara saya yang dari Amerika menjadi warga negara Indonesia. Dari situ awal mulanya, dari perdagangan, Pak. Dari perdagangan. Nah, kalau
kan berbicara soal sejarah Iya, berbicara keluarga sejarah. Anda berarti ya. Hmm. Yang pertama kali sampai di Indonesia itu waktu itu tahun berapa? Pada saat apa? Gini. Dengar-dengar ada stigma buruk bahwa bangsa Anda ini ke sini untuk menjajah. Gini Pak, awal ini kita klarifikasi Pak. Oh, Saya boleh. tidak ingin bangsa saya dituduh. Mhm. Ada kakek moyang saya yang dirawat oleh Denles, Oh iya, ya. ya, Denles dari Belanda. Dan Dirawat, diajaklah ke Indonesia. Mhm. Jadi Denles membawa kakek buyut saya ke Indonesia awalnya untuk berdagang Pak, Awalnya berdagang. berdagang. Ya. Tapi melihat potensi, melihat yang namanya manusia ketika melihat potensi akan merebut kekuasaan Pak. Mhm. Itu yang saya benci dari manusia, serakah. Maaf nih Oh. untuk bangsa manusia. Ya memang ini pesan Ya, dari seorang iguana bahwa serakah itu memang tidak baik. tidak baik. Saya hanya mengklarifikasi saja. Bangsa saya hanya dirawat Pak, Dirawat. datang ke sini. Tapi ada ketika kakek buyut saya membawa saudara-saudaranya itu kerja rodi Mhm. dari pembuatan jalan dari Anyer sampai Penarukan itu diawas oleh kakek buyut saya. Oh, jadi yang ngawas sebenarnya kakek buyut Anda. Kakek buyut saya. Jadi mengawas binatang-binatang yang bekerja rodi di Indonesia. Yang mencut-mencut itu berarti Iya. Anda. Kekuatan dari kaum saya itu adalah ekor saya ya, yang keras bisa Iya, mencut Pak. iya. Ya, saya bisa tahu nih. Ya, Kasar banget nih. kasar banget kan Pak. Hmm. Itu dulu seperti itu Pak. Bahkan kakek buyut saya ketika perang Pasifik Mhm. dia menjadi angkatan laut di Amerika. Oh, pantas saja ada iguana laut. Iya, Itu keturunannya juga. iya. Oh. Navy itu dari Amerika. Itu iguana laut bener pandai-pandai menyelam itu. Pandai menyelam Pak, Pandai menyelam. pandai menyelam. Bahkan ketika kejadian Pearl Harbor, bentar Pak. Saya harus jelasin sebelah sini. Kemana dulu? Saya harus jelasin sebelah sini karena ini sejarah, tidak boleh salah. Mentang-mentang sejarah Anda menoleh ke belakang. Ini. Kita tetap dalam podcast tetap menatap masa depan. Ini Oke, untuk siap pengetahuan. Pak, siap Pak. Nah, Tolong. gini nyaman. Nyaman. Oke. Lanjut. Jadi kakek saya tuh waktu perang Pearl Harbor saat tentara Jepang menyerang, Ya. kakek saya yang mengetahui dengan instingnya. Hmm. Tentara, ada Jepang menyerang. Nah, akhirnya karena tentara tidak percaya, disitulah kekalahan Amerika. Padahal kakek buyut Anda udah memberitahu. Sudah memberitahu, Sudah sudah memberitahu dengan instingnya. Tapi penyerangan bom atom Hiroshima dan Nagasaki, Ya. ada kakek saya yang merancang bom itu. Oh, ikut serta dalam Ikut serta. proses perancangan bom. Ikut serta. Propaganda kita buat karena kita ahli dalam propaganda, Pak. Mengubah warna. Ini yang banyak orang tidak tahu dari sejarah iguana. Ternyata sangat berhubungan erat dengan sejarah Indonesia dulu. Iya. Kita bisa. Bapak tahu tidak? Apa? Bangsa Jepang datang ke Indonesia tuh menerapkan sistem seperti bangsa saya. Bagaimana? Boleh dijelaskan? Mengganti warna untuk berbaur dengan rakyat. Oh, pintar sekali bangsa Anda ini. Datang dengan baik-baik. Menjadi satu warna dengan Indonesia. Wah, Dan akhirnya menjajah. Keren tidak Pak? bukan keren, bangsa saya menderita. Iya, maaf. Itu adalah bagian dari sejarah. Ya jangan terbawa suasana lah ya. Iya. Sekarang kita sudah damai semua kan, sudah damai, Iya. tidak ada Itu hanya perpecahan. sejarah Pak. Yang harus Sejarah. adik-adik tahu di rumah. Nah, kan itu sejarah dari keluarga Anda ya, Iya, iya. silsilah keluarga Anda. Anda sendiri sudah punya berapa anak? Saya punya anak 2. Kalau boleh tahu, benda istrinya istri Anda itu iguana seperti apa? Nah, ini menarik untuk dibahas, Pak. Hmm. Meskipun saya dari ras yang kasta tinggi lah ya, Ya. saya mencari istri yang penting bisa melayani suami dengan baik. Oke. Saya menikahi iguana hijau, kasta paling rendah. Anda menikah dengan iguana hijau. Ya, meski keluarga saya tidak restu, bahkan saya pernah mau diusir di keluarga. Ya. Yang namanya cinta itu Pak buta. Mhm. Saya menikahi iguana hijau dan mempunyai 2 anak sekarang. Nah kan Anda ini tadi juga datang pakai motor kan? Iya. Motor gede, KLX. KLX Pak. Emang warna hijau. Anda ini memang Iya. anak motor ya? Iya, saya senang iya. otomotif Nah, gitu. tadi juga saya baru naikin CC Pak. Oh naik CC tadi? Iya, naik CC, bore up lah. Bore up, mantap.
itu bisa beli motor sebagus itu, segede itu. Memang keren sih, tapi pertanyaan saya uang dari mana? Gini Pak, perlu saya ceritakan nih. Nggak boleh jawab. Ini mah apa ya? Saya kan menikahi, saya dari kasta tinggi dan istri saya dari kasta rendah. Ya. Harga iguana yang kasta tinggi itu bisa berpuluh-puluh juta Pak. Kalau Bapak perlu tahu ya. Betul, betul. Dari kasta tinggi itu bisa berpuluh-puluh juta. Kebetulan anak pertama saya lahirnya itu dengan warna biru Pak. Wow, Berapa coba Bapak tahu harganya? berapa tuh kalau boleh tahu? 25 juta. Lebih Oh. bahkan. Itu yang langka ya? Iya, langka itu. Anak saya memang langka karena hasil perkawinan yang tulus, cinta yang tulus menghasilkan anak yang berkualitas. Wah, itu kalau boleh tahu kan anak-anak 2. Itu Iya. anak nomor berapa itu? Anak yang pertama itu, anak yang pertama. eksklusif tuh. Yang eksklusif anak pertama. Akhirnya saya berdiskusi dengan istri saya, bagaimana jika kita jual saja anak saya untuk membeli KLX. Istri saya sepakat karena istri saya instagramable. Oh. Jadi nggak apa-apa anak dijual, yang penting bisa update keren Iya, gitu. yang penting itu. Mantap, mantap. Bukannya saya ayah yang jahat ya, karena mengurus anak yang eksklusif perlu manusia yang tulus Pak. Karena kita tidak bisa mengurus anak itu menjadi terawat lah. Oke. Nah, kan seperti episode sebelumnya, Nah. ada pertanyaan yang harus disampaikan kepada setiap bintang tamu nih. Apakah Anda menyesal menjadi seekor iguana? Pertanyaan yang sudah saya pikirkan dari tadi malam Pak. Ya, Pasti ini bagaimana? keluar. Berbicara menyesal ya Pak, saya tidak menyesal. Tapi hanya satu yang saya pikirkan. Saya sempat ingin menjadi Godzilla. Oh, iya. Memang keren. Ya. Memang keren. Saya sempat ingin menjadi Godzilla, tapi ketika terlahir kenapa saya tidak membesar gitu. Cukup sampai segede ini gitu. Padahal saya ingin seperti Godzilla Pak, melawan Ultraman, melawan robot-robot. Sangat Iya, keren. Monster kupu-kupu Iya, itu. monster kupu-kupu. Karena ya dari looking lah saya udah kayak Godzilla gitu Pak, tapi bentuk kecil gitu. Mungkin lawan saya robot Ultraman ya, yang kecil, yang tangannya tidak bisa menekuk. Jadi Anda tidak menyesal jadi iguana? Tidak menyesal kalau tidak. Saya tidak menyesal jadi iguana. Yang saya sesali, saya sudah menjual anak saya demi KLX. Itu Pak. Ya, tapi kan mau apa dikata gitu Iya. kan. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang Anda juga kan terlihat senang dengan motor baru Anda. Tapi gitu. tadi saya gagah kan Pak. Oh, gagah sekali, saya juga kalah. Wah, motornya Pak, aduh. Nah, karena Anda kan tidak menyesal jadi iguana. Kalau kita lihat kemarin episode yang 2 minggu yang lalu, si Dabi Ular tidak menyesal juga, tapi ada sedikit kekecewaan karena dia tidak bisa main futsal. Iya. Wah, Anda kan bisa kan? Saya bisa Pak. Saya striker yang unggul. Saya top skor di ketongkrongan saya Pak. Bahkan judi bola saya jago. Iya. Wah, mantap. Si Dabi Ular tuh tetangga saya kan ya Pak. Dia pulang ngomong, saya baru podcast. Saya kan yang followersnya berjuta-juta sebagai iguana yang eksklusif, langsung kan ngontek Bapak. Iya. Saya ingin main ke podcast Saya tadi Bapak. emang kemarin malam terima WA. Ini siapa? Ternyata tetangga si Iya. Dabi. Iya, Saya lihat- maka dari itu. Saya lihat sosmed Bapak, ternyata sudah terkenal Bapak. Iya, ini pose terbaik saya. Nah, Eh, melihat awan. Eh. Mau nunjuk susah Pak, nunjuk awan biasanya, tapi susah. Oh, bagus. Gitu Pak. Jadi ya berbicara menyesal, sangat tidak menyesal Pak. Sangat Karena tidak saya menyesal. lahir di kasta yang cukup tinggi. Kalau saya lahir sebagai iguana hijau mungkin menyesal. Nah, tadi kan Anda ingin jadi Godzilla. Iya. Mungkin Anda sirik jadi. Kan dulu pernah ada film Godzilla yang buatan Jepang. Awalnya itu iguana laut yang terpapar radiasi. Nah, Mungkin Anda sirik oleh pemeran filmnya ya. Anda kenal itu? saya kenal Pak. Itu tuh pemeran film yang melegenda ya Pak di kalangan saya. Anak-anak kecil itu berteriak seperti Godzilla. Kebiasaan-kebiasaan itu. Bangun pagi, wah, pengen jadi Godzilla.
ditanya mau main kemana, mencari Ultraman gitu kan. Wah, Seperti itu anak-anak sudah di- jadi candaan gitu ya di sudah bangsa. jadi candaan di bangsa saya gitu. Saya berbicara pemeran film ya di Godzilla. Saya sempat berpikir di mana untuk membeli sinar radiasi itu. Tapi setelah dipikir-pikir itu adalah acting ya Pak, film. Iya, memang. Itu acting film Saya ternyata. juga dulu sempat menyangka bahwa itu memang beneran Iya, gitu, bisa terjadi. itu makanya bagusnya Iya. teknologi ya Pak. Saya Betul. juga kayak ternyata pemerannya itu adalah paman saya. Ternyata paman anak. Iya, paman Oh. saya dari negeri Paman Sam. Nah, Oh, benar, betul. namanya Sam. Iya, Sam, namanya Sam. iya, Paman Sam. Kebetulan Sam. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Sebelum kita tutup, sebelum kita berpisah, ini ada yang mau disampaikan nggak ke pemirsa-pemirsa, pesan-pesan atau kepada bangsa reptil juga, Ah, atau gini, kepada umat manusia juga? gini. Untuk bangsa reptil, ingat, kita terlahir untuk menjadi reptil. Tidak boleh serakah. Tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Cukup manusia saja yang seperti itu. Waduh, saya merasa Iya. sedikit tersinggung Pak, tapi ya memang begitulah nyatanya, Iya. banyak manusia yang Maaf. serakah gitu. Iya, benar Pak. Dan untuk manusia, turutilah sebagaimana saya melakukan hidup. Saya dibilang hewan yang humble, Pak. Oh, anu ini hamba. Memang bagaimana bisa Iya, dibilang hamba? Humble, humble seperti sekali apa? saya. Datang ke tongkrongan A, saya bisa berubah warna menjadi warna tongkrongan itu. Oh, Saya datang ke tongkrongan yang lain bisa mengubah warna menjadi tongkrongan yang lain. Bahkan ada di golongan saya tuh yang suka money politik. money politik. Iya. Money politik Ini bagaimana? perlu saya jelaskan nih. Ini menarik, Orang-orang menarik ini. orang-orang kotor di golongan saya, Pak. Orang-orang kotor di golongan saya. Ketika musim kampanye, Ya. iguana tuh sangat suka money politik. Kayak ada partai merah, dia ikut konvoy menjadi warna merah. Iya. Partai kuning, dia mengubah warna jadi kuning, ikut partai kuning. Saya kayak gitulah Pak. Cuman saya sebagai tokoh masyarakat di kalangan iguana menentang keras untuk money politik. Ya, Karena negeri kita itu tidak akan maju ketika politiknya memakai uang. betul Pak. Seperti Karena itu Pak. sama dengan korupsi kan, Iya. tidak boleh. benar. Kalau di sini Memakan. ya di sini sangat marak KKN, kolusi, korupsi, nepotisme Oh. sangat marak Pak. Baru tahu saya itu ya Pak. Sangat marak. Perlu Bapak ketahui, banyak intelijen dari pihak iguana yang mencari tahu dengan mengubah wujudnya, mengubah warnanya. Ternyata di sini segala sesuatu bisa dibeli oleh uang. Oh. Dan itu yang diterapkan untuk tidak diterapkan di golongan saya. Nah, seperti episode sebelumnya, ada pertanyaan yang selalu kita ajukan kepada setiap narasumber. Adakah pesan-pesan khusus dari Anda untuk para pemirsa atau bangsa reptil lainnya? Bentar nih Pak, ini agak sedikit ramai ya. Ada Oh, musik-musik. Ya, biasa kalau jam segini tetangga udah mulai jumpa. Oh ya. Emang gitu ya bangsa manusia. Ya, emang itu untuk sehat mereka begitu. Aduh, berjemurlah Pak untuk sehat. Ya. Pesan ya Pak. Pesan saya yang pertama untuk kaum saya gitu ya. Tetaplah menjadi reptil. Untuk kaum reptil tetaplah menjadi reptil. Karena kita lahir dengan inspirasi untuk manusia. Contohnya saya. Banyak di kaum saya pun yang kelam Pak. Seperti money politik. Terus kayak money politik tuh maksudnya kayak kaum saya tuh selalu ikut kampanye, tapi di tiap partai Pak. Jadi bagaimana bisa diceritakan? Partai merah kampanye, kita berubah warna jadi merah ikut kampanye. Oh, Partai kuning kampanye, saya dan bukan saya, kaum saya ada. Saya tidak. Saya bersih Pak. Siap. Berubah kuning ikut kampanye. Aneh lah, kaum saya pun ada yang kelam seperti itu. Cuman ini pesan untuk kaum kita.
Jadilah orang yang humble, jangan judge book in the cover, Hmm. karena Sakit. itu sifat manusia. Karena di kultur kita, anak-anak yang nakal, kita marahinnya, kalian jangan nakal. Kalau mau nakal jadi manusia saja. Waduh. Kayak gitulah Pak. Terus untuk manusia nih, kalian menginspirasi kami untuk merubah warna, merubah kultur kalian. Terserah kalian, tapi ingat, kita membenci kalian dari sisi itu. Yang buruknya kan, Yang dibenci buruknya. yang buruknya. Benci saya sama sifat-sifat manusia yang judge book in the cover, terus merubah warna diri untuk disukai. Jadilah diri sendiri. Ingat, saya iguana, tapi saya rasa pesan saya sampai ke hati kalian. Mungkin itu Pak pesan dari saya untuk manusia, reptil, dan bangsa saya. Baik, sudah berapa menit? Ada sekitar setengah jam kita berbincang ya. Iya ya, sekitar segituan. Banyak yang kita dapat dari pembahasan kali ini dengan saudara Igi, si Iya, Iguana. Igi. Banyak pesan-pesan yang cukup mengena lah. Iya ya, cukup menginspirasi lah ya, Sindiran-sindiran, sindiran. banyak kisah-kisah menginspirasi juga. Nah, Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya, mengambil positifnya, dan mengikuti yang baiknya. sebelum ditutup Pak, saya pengen foto Oh, boleh, bareng, boleh, pengen boleh. foto. Selfie aja Pak sama HP Bapak. Oh, Boleh selfie. boleh di punggung Bapak gak? Mau naik ke punggung? Oh iya, di punggung Boleh, biar boleh. kelihatan akrab lah. Buat Boleh. di Instagram Pak. Bentar, kamera. Nah. Boleh saya naikin ke maaf nih ya Pak, saya Siap, gak pakai siap. sendal nih. Siap. Tadi saya kotor. Sebelah sini. Oh, sebelah sini. Ya seperti itu saya nongol. Saya agak candid ya Pak. Ke sini. Iya, ya. Kamera. Nah, oke. Iya, cheese. Nah, sip, mantap. Makasih Pak. Oke. Kirim ya Pak lewat WA. Siap. Makasih, Pak. Balik lagi. Lah malah Nah, naik. boleh. Di sini aja Pak, biar Siap. akrab. Kita penutupannya ya. Ingat pesan-pesan dari saudara Igi, tetaplah hidup dengan baik, jangan serakah. Konten kita kali ini episode untuk bincang-bincang dengan iguana cukup sekian. Ingat, semua hewan adalah predator, tapi tidak semua predator adalah hewan. Iya. Bertemu lagi dengan saya di episode berikutnya. Siap.